aplikasinya CDO, baru kita kasih komen gitu. Jadi biasanya ada spasi, maka ini menunjukkan kalau dia komen. Nah, di sini bisa dilihat kalau saya punya beberapa data NC ya. Ini ada data SST dan total precipitation dari tahun 1981 sampai 2018. Nah, ini semua saya download dari Copernicus, jadi kemungkinan nanti error ataupun apa yang terjadi itu mirip sih dengan data yang kalian nanti download gitu, atau mungkin yang sudah di-download. Oke, yang pertama kita coba lihat ya. Jadi di sini dari sekian banyak data, biasanya saya nggak akan ngerjain satu-satu gitu. Jadi misalnya saya nyari rata-rata 1981, rata-rata 1982, nggak kayak gitu. Biasanya saya merge dulu, jadi saya gabung dulu datanya. Oke, kita coba contoh satu gabungan data ya. Biasanya kalau datanya seperti ini, kita kan mau gabung waktu. Jadi nanti merge-nya time. Biasanya pakai merge time. Oke, jadi pertama CDO, merge time, era, TT yang tahun misalnya tahun 1981 gitu misalnya. NC, kemudian saya gabung lagi dengan era yang tahun 1982. NC, kemudian hasil gabungan ini saya gabung menjadi 1981 sampai 1982.nc misalnya kayak gitu misalnya. Ini langsung kita enter. Kita tunggu. Ntar ini kok lama deh. Parameter jaring presentable. Bentar. Kita cek dulu ya. Oke, udah masuk sih di sini. Jadi kadang-kadang ada keterangan kayak gini, cuma kadang ada yang errornya, cuma kadang-kadang enggak gitu. Coba kita lihat di Panoply ya. Di datanya di sini. Oh, banget. Di sini aja lah biar cepat. Itu 19. Oke, misalnya U-nya seperti apa? Oke, ini kalau pakai NC View sih ya, jadi udah kelihatan data saya lumayan banyak nih, makanya tadi rata-ratanya juga banyak jadinya. Oke, misalnya kalau kayak gini ya, udah kelihatan ini kalau U-nya berapa, kayak gitu. Kemudian misalnya kita ambil V, kelihatan ada banyak. Nah, kalau pakai Panoply gitu kita bisa lihat aja sih SST misalnya contohnya. Lihat aja. Gak lama karena data dunia ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita cek di sini datanya sampai 1982 enggak? Oh, ada 1982 tapi bulan Maretnya yang enggak mau. Jadi ada beberapa yang enggak ternyata mau di. Enggak semua, berarti itu errornya tadi. Berarti 1982 datanya ada yang error sedikit. This place misalnya. Oke, versi view. Kita close dulu. Tadi dia nggak maunya karena ada double variabel. Jadi kemungkinan ada variabel yang berbeda di 1982. Kita coba cari ganti tahun yang lain aja ya. Video. Era 1990 sama era 91. Oke. Misalnya kayak gitu. Nomor conversion unavailable. Aneh sekali. Oke, kayaknya masalahnya bukan itu. Masih.
Oke, kita cek. Kita kasih bentukannya. Create. Nah, ini mau ya. Tapi cuma sampai bulan Juli, anehnya. Oke, ini datanya agak aneh. Begitu. Kalau untuk merge time. Nah, di sini untuk CDO kita bisa juga pakai bintang ya untuk merujuk ke semua data. Ya, kalau saya LS ini semua datanya kan era 5 single. Jadi era 5 single apa gitu namanya kan. Nah, dari data-data ini kita bisa gabung dengan bintang gitu. Jadi CDO kita langsung aja pakai era bintang. Jadi semua yang diawali era single SSTTP mau apapun di belakangnya itu semuanya digabung gitu artinya. Jadi select seluruh data yang awalannya era 5 single SSTTP kayak gitu. Kalau yang ini. Oh ya, saya lupa di sini market time. Oke, tentang kemudian totalnya saya kasih misalnya total gitu misalnya. Nah, ini butuh waktu lama sih dia. Oke. Hash. Oke, kita cek dulu ya range-nya. Ini oke, banyak ya datanya. 81, 82, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember. Oh, cuma sampai 82 aja sih dia ini. Nah, mungkin ini datanya agak aneh. Jadi kita coba ganti data aja kalau gitu ya. Atau kita coba merge aja yang biasa. Era bintang semua. Ini ya kelihatan ya kalau misalnya cuma merge aja. Jadi dia itu ada beberapa yang double. Jadi U10 sama V10-nya. Nah, double ini biasanya dari sononya sih ketika saya download. Karena downloadnya saya udah lama jadi mungkin ada yang error di sini. Oke, kita balik aja ya ke data yang sedikit lebih benar. Nah, di sini ada data, entah data apa sih tahun-tahun ini 2011 sampai 2010 sampai 2019. Oke, kita coba 2000, jadi kita coba CDO 2012 potensi misalnya dengan 2013 potensi gitu. Kita kasih file itu namanya 2012 sampai 2013.nc misalnya kayak gitu. Nah, ini kalau dia hijau berarti dia berhasil dua-duanya gitu. Jadi berhasil di merge. Nggak ada errornya, yang tadi berhasil di merge tapi ada errornya. Kemungkinan karena variabelnya jumlahnya nggak sama. Ada yang variabel yang double, ada yang cuma satu aja. Jadi itu mungkin yang menyebabkan itu terjadi. Nah, bagaimana caranya kalau di sini kita mau pakai bintang? Kita cek dulu ya datanya ya. Jadi di sini ada 2010 remap, di sini ada 2010 doang. Jadi kita lihat untuk depannya sama semua kan 2000 sekian gitu. Sedangkan biar nggak ngambil yang lain, kita ambil 2 dulu gitu. Jadi CDO 20 bintang gitu kan. Nah, di sini kita ambil semua yang 20 bintang. Tapi karena ada remap di sini, jadinya kemungkinan remapnya juga ikut, jadi kita hapus dulu remapnya. Atau di sini kita bikin aja folder baru. Saya biasanya bikin folder baru sih biasanya kalau di sini. Jadi data 2 gitu misalnya. Bukan di sini ya. Salah, di sini harusnya. Kok di sini sih? Oke lah. Oke. 2 gitu misalnya. Biasanya saya gabung semua yang bisa, yang ingin saya gabungkan ke dalam satu folder.
Jadi namanya nggak ini ya, nggak kesambet yang lain ya. Soalnya kalau kita pakai 2 bintang, ini kan nyambet yang ini, ambil yang ini. Terus yang 2010 ini juga keambil, kan nggak efektif kan. Jadi kita langsung aja kasih ke folder baru. Oke, sini kita langsung ganti folder aja. Ya. Oh enggak, kalau komennya enggak. Biasanya CDO-nya ini sama aja komennya, enggak beda dia. Buka komen, coba buka komen front. Kamu bisa buka, atau kamu ini aja deh, presentasi dulu aja deh, kalau yang pakai Windows dulu ya. Bentar. Saya hentikan presentasi dulu aja. Oke. Ya, coba kamu aja deh presentasi dulu kayak gimana sih bentukannya. Bener kok. Tapi kamu nggak ngomong CDO di sini, kamu cuma ngomong merge time aja. Oh, itu yang ini CD spasi. C. Oh, kalau gitu dia E.2, enter. E.2, enter coba. E.2. E, E. Bukan titik 2 kayak gitu, titik 2 yang atas bawah. E.2. Nah, enter. Nah, masukkan dia ke E kan. Di sini juga sama komennya kayak gitu juga. Jadi pelajaran. Kamu tab coba. Nah, coba tab. Coba LS dulu deh, LS. Enter. List. Yang list ini kan untuk melihat folder apa aja kan. Nah, sekarang ke atas dulu. Coba lihat foldermu namanya apa sih sebenarnya aslinya. Ini pakai yang panah itu aja biar gampang. Oke, ya. Ke atas lagi. Itu pelajaran ada. Jadi CD. Coba ya, terlalu jauh. Oh, ini udah masuk nih. Enggak. Dihapus. Jadi dia harus change directory, jangan ngomong pelajaran aja. CD, huruf kecil, CD spasi pelajaran. Tab, coba tab langsung. Nanti bisa keluar. Nah, gitu. Jadi ini ya, kalau misalnya di Windows, ini untuk beda hard disk, dia itu kita harus nyebut langsung nama hard disknya. Jadi misalnya hard disk E, hard disk D, hard disk G, hard disk J gitu misalnya harus langsung disebut. Kemudian LS itu gunanya untuk mengelis apa aja sih ada yang ada di dalam folder itu. Kemudian CD ini change directory, jadi harus CD dulu baru ya ngomong direktorinya apa gitu. Kalau kamu ngomong direktori doang, dia bingung. Direktori ini saya apain? Saya hapus, saya rewrite, saya pindahkan, apa saya masuk gitu. Kan banyak kan komennya yang perlu kan. Gitu. Jadi harus CD dulu. Nah, ini udah masuk. Jadi nanti bisa masuk ke CDO. Jadi CDO, merge time kayak gitu misalnya. Oke. Oke, gimana? Saya lanjut dulu ya. Oke. Kalau nanti ada yang membingungkan kayak tadi langsung aja ya ditanya ya. Biar jelas. Oke, yang di sini oke, contohnya itu udah habis belum? Oke. Saya gini, saya masuk ke user, masuk ke atas lagi. Ternyata ini udah. Jadi saya masuk ke punya saya dulu ya. Jadi kalau di sini memang susunannya rada-rada beda. Ini mirip dengan Linux sih, jadi agak beda dengan Windows. Jadi volume, oh ya.
Is biar saya panjang. Oke, jadi ada data TP, ada data 2. Oke, yang tadi ya, data yang saya punya. Jadi tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Oke. Yang ini misalnya saya gunakan CDO Mergetime. Kayak gitu misalkan. Jadi saya pakai aja di sini, saya bintang, titik bintang aja sebenarnya bisa. Jadi semua filenya itu langsung saya kasih, tapi amannya sih gini, bintang.nc gitu. Jadi ini digabung, semua file nc itu digabung jadi satu, saya kasih nama total .nc gitu misalnya. Ntar dulu, aneh. The conversion or presentable. Oke, coba saya hapus satu dulu. Coba. Oke. .nc. Ya, saya lupa lagi ngasih nc-nya. Oke, ini agak aneh lagi datanya ya. Coba saya ambil yang 2010, nggak usah dimasukin. Ini 2010 saya masukin. Saya lupa file mana yang aneh bentuknya. Ya, bentar. Oh iya, saya lupa merek. Masih nggak bisa seperti yang 2018 kayak 2019 kayaknya. Saya lupa soalnya. Ada file yang belum lengkap sih waktu itu. Oke, masih nggak bisa. Oke lah, kita dua file aja ya. Yang tadi aja 2012 sama 2013. Jadi yang lainnya kita pindahkan dulu. Kita coba ulah yang itu aja dulu. Oke, jadi coba saya gabung ya. Oke, terproses. Jadi dua ini terproses. Kemudian misalnya saya mau bikin rata-rata bulanan, rata-rata tahunan gitu misalnya. Saya lupa nih rata-rata tahunan itu apa sih ininya, apa itu namanya, komennya. Jadi ntar kita lihat seluruh layar aja ya, biar gampang. Oke, jadi yang ini saya lupa gitu misalnya komennya, saya mau cari. Oke, saya mau cari di sini. Statistik. Oke, di sini kan ada beberapa kan, jadi saya pengennya yearly. Sel bukan. Stat. Oke. Stat. Oke, yearly. Nah, ini year stat. Oke. Saya pengen nyari yang pertama itu adalah min-nya dulu, misalnya yang ini, year min. Oke. Saya pengen pakai year min ini, kemudian saya cari kodenya bakal seperti apa sih, example-nya gitu. Oh, jadi begini formatnya. Ya, formatnya harus CDO. Kemudian ketik year min, in file, jadi file masukannya apa, kemudian out file, file keluarannya itu apa. Jadi kayak gitu formatnya. Sehingga saya coba
CDO gitu misalnya, year min, kemudian total 3 ya tadi ya, total 3.mc, jadi ini filenya, kayak yang ini, jadi CDO, year min, in filenya total 3, out filenya apa, itu terus tergantung saya mau ngasih apa, saya kasih aja year min total 3 gitu ya, gampang kita lihatnya, ya, .mc gitu misalnya. Terlihat bahwa kita udah punya rata-rata tahunannya ya. Kemudian kalau saya misalnya keluarkan MC view gitu misalnya, tiga gitu. Nah di sini ada T, time ada T gitu di file grafiknya. Nah di sini untuk yearly tahun 2012, oke, dan tahun 2013. 2012, 2013. Jadi dua itu dia datanya. Nah, seperti itu. Jadi kalau intinya kalau misalnya di CDO ini yang pertama jangan lupa panggil CDO di sini ya. Kemudian jika ada komen yang pengen kalian gunakan gitu misalnya tinggal dicari di sini. Misalnya di sini udah dijelaskan year max gitu, yearly maximum. Oke. Dia biasanya bentuk semua operator ini tuh sama biasanya. Nah, kita kasih contoh ini. Jadi kita dikasih contoh di sini misalnya CDO year min in file out file. Berarti year max-nya juga in file out file. Jadi format itu mengikuti di sini. Oke. Nah, di bawahnya year PCTL gitu. Nah, ini kenapa in file-nya ada banyak gitu kan. Nah, gimana sih formatnya sebenarnya? Kita cek di sini dulu. Jadi di sini CDO harus tahu year min dulu. Oke. Jadi di sini ya example, lihat ya example CDO harus tahu year min dulu. Oke. Kemudian harus tahu year max dulu. Barulah dia bisa nyari persentilnya berapa dengan format ini. Jadi nanti CDO dengan komen year min dia akan mengeluarkan min file, jadi file minimum, kemudian CDO year max mengeluarkan file yang datanya maksimum, max file. Nah, di sini format terakhirnya adalah CDO year PCTL, 90, ini untuk CTO 90 ya, untuk persentil 90, in filenya yang tadi, in file yang ini sama, kemudian min filenya ini, max filenya yang ini dimasukkan, barulah out file yang pengen kalian keluarkan gitu. Nah, atau dengan versi lebih pendek. Jadi ini versi lebih pendeknya, bisa aja langsung aja CDO year PCTL, 90 in file. Nah, in filenya yang mau dihitung langsung minus year min in file yang sama ya, minus year max in file, langsung out file kayak gitu. Jadi semua format di sini sudah ada, kegunaan itu ada di atasnya. Jadi kalau boleh jujur, saya nggak pernah menghafal format ini. Jadi kalau saya bingung, saya tinggal buka di user guide-nya. Karena jujur aja, ininya komennya kebanyakan dan saya juga tidak terlalu begitu suka untuk terlalu banyak menghabiskan kapasitas memori saya menghafal yang kayak ginian gitu. Nah, jadi bisa kayak gitu ya cara penggunaan dari user guide ini. Tinggal cari di daftar isi, cari yang kalian butuhkan, kemudian yang penting tahu formatnya itu kayak apa. Dari format ini kita bisa masukkan ke sini, ke terminal gitu. Oke, itu tadi year min ya. Sekarang kita mau cari maksimumnya gitu misalnya. Kita langsung aja CDO. Ya, paling enak PCTL sih ya tadi yang banyak ya. Coba kita PCTL aja, yang versi singkat aja. Oke, jadi kita year PCTL CDO, year PCTL 90. Nah, saya pengennya 99. Kemudian in filenya saya pakai total 3 tadi. Kemudian minus year min. Jadi saya tinggal ikutin format yang ada di sana. Total 3. Kemudian minus year max. Masukkan in file lagi. Total 3. Kemudian barulah sekarang out filenya yaitu ya PCTL total 3
dia langsung mengeluarkan file gitu. Kalau kita misalnya lihat di MCView, ya CTL bakal 3 MC. Oke, dia nggak mau kelihatan. Oke, kita buka di sini aja, di Panoply aja. Coba kita buka di sini. Datanya gimana sih? Oke, array-nya kayak gimana? Oke, NaN. Mungkin karena dia 99, kita coba yang lebih gampang ya, yang 90 aja. Oke. Mungkin yang gampang itu 80. Yang 3 MC. Oke, atau time seriesnya terlalu pendek sehingga dia tidak bisa dihitung. Kita cek dulu ya apa time seriesnya terlalu pendek. Ya sepertinya time seriesnya terlalu pendek, jadi dia nggak mau ngitung karena datanya cuma dikit. Oke, kita skip aja ya yang ini ya, yang persentil. Kita langsung pakai earmark saja kalau gitu. Kalau 3. Jadi datanya ada, tadi benar dia ini. Kayaknya datanya terlalu sedikit karena persentil itu kayaknya dia ada syarat data minimum ada berapa, jumlahnya berapa gitu. Jadi kalau misalnya terlalu dikit dia nggak mau ngeluarin persentil. Oke. Nah ini, oke, kayak gitu ya bentuknya T-nya suhu. Oke. Nah sekarang kita masuk ke tugas. Tugas yang saya kasih, yang pertama itu coba komen CDO di bawah ini terhadap data NC. Nah, data NC yang saya maksud silahkan gunakan data NC yang kalian download gitu. Jadi kalau kalian misalnya download itu datanya dari Copernicus gitu dan udah bener downloadnya, sejauh datanya itu masih sampai 2020, itu kayaknya udah cukup bagus. Hampir semua ini juga nggak ada error biasanya, harusnya. Oke. Kalau yang data saya, karena saya downloadnya itu dulu, waktu tahun 2019 sih downloadnya. Jadi waktu itu beberapa tahun tertentu belum diisi datanya, sedangkan setelah tahun 2020 itu udah dilengkapi, jadi nggak terlalu masalah kalau misalnya download sekarang. Nah, di sini ada beberapa kode yang perlu dicoba. Jadi misalnya merge time, split name, split grid, split year, dan seterusnya gitu misalnya. Tinggal cari aja ya di sini komennya. Misalnya di sini field min yang nomor 22 gitu misalnya. Jadi langsung aja cari di sini field min gitu. Nah, keluar kan ya hasilnya. Ini FLD min, kemudian contoh formatnya seperti apa. Masih gampang ya, CDO, FLD min, in file, out file. Nah, kalau FLD min yang ini, dia akan ngambil seluruh area gitu. Jadi nanti penjelasannya ada di sini. Field min, jadi ngambil seluruh area. Nah, input field, output horizontal layer of data variable. Jadi area horizontalnya itu kalau kita pakai FLD min, kita langsung merata-rata fieldnya. Bagaimana bentuknya? Tadi formatnya mana nih? Nah ini, formatnya ini ya, saya ikuti aja. Kemudian saya pakai data total 3 tadi, total 3 data NC. Kemudian out file-nya saya pakai ini
3 gitu misalnya. Oke. Nah, coba saya MC-kan di sini apa aja. Oke, kita lihat di sini. Ini ada data T, air temperatur, kemudian di sini juga ada kode apa sih yang saya kasih kayaknya tadi. Oke, kemudian time-nya ada 2 ya, karena tadi cuma datanya cuma 2. Jadi data tahun pertama, tahun kedua 2012 sama 2013. Kemudian low-nya segitu, latitude-nya segitu. Kelihatan di sini. Tapi kalau kita misalnya buka di Panoply, misalnya kalau kita open di sini, bentar, harddisk, oke, bisa kita open di Fitmin total. Oke, di sini datanya ada 2. Nah, apakah georeference mau? Nggak mau, karena dia field-nya udah di rata-rata, jadi datanya cuma 1. Meskipun kelihatannya ada data gitu. Nah, datanya cuma 1, array-nya seperti apa? Cuma ada 2, yaitu 287,7 dan 287,6. Jadi ini suhu dalam Kelvin. Jadi yang satunya rata-ratanya 287,7, yang satu 287,6. Oke, itu jadinya. Kalau misalnya kita gunakan field min. Karena dia akan merata-rata area gitu. Oke, coba saya pakai yang tahun ya. Yang tahun 2012 misalnya saya pakai. Masih menggunakan FLD min. Tapi saya pakai 2012 gitu misalnya. Kemudian 2012 potensi. Oke. Nah, langsung buka di sini aja ya. Filmin 2012. Open. Oke, kita lihat. Oh, ini ternyata cuma single value. Jadi tadi datanya per tahun sih ya. Jadi 2012 itu udah data tahunan. Nah, dia single value with value 287,6746 gitu. Oke. Biar nggak yang ini terus, kita coba cari data lain. Ini ada rata-rata musim, ada timuran, banyak sih data saya. Index AUSMI, jadi kita ini index AUSMI, index AUSMI 2 itu semua saya bikin pakai CDO aja. Win itu ya coba kita lihat mungkin ya. Win, kita coba cek incident. Bentuknya kayak gimana sih? Oke, ini hasil gabungan sih berarti karena di sini kelihatan ya CDO-nya itu dia kayak saya kasih kode apa sebelumnya. Di sini ada U10, jadi 10 meter win komponen. Kemudian di sini datanya ada 14, oke. 14 data, longitude latitude-nya cukup lebar ya, berarti dia hampir kayaknya seluruh dunia sih ini. 1440, jadi ada 14 data. Oke, bagaimana sih kalau kita gunakan field min gitu? Seperti ini. Field min belum. Enggak saya belum. Oke, nah dia over 14 time step, berarti ada 14 time step, kemungkinan datanya ada 14. Open aja lah. Open.
Filmin mana tuh? Mana ya datanya ya? Oh ini. Oke, kita punya data Fieldmin, kita ambil ininya, horizontalnya. Oke, kita dapat ya, jadi hasil Fieldminnya kelihatan rata-ratanya berapa. Tinggal copy, kemudian masukkan Excel, bisa diolah lagi. Oke, itu dulu untuk GDO. Jadi lihat kodenya, kemudian langsung dipraktekkan. Oke, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan tentang ini tugas? Belum? Oke. Sekarang saya oh ya, silakan. Izin Bu, izin bertanya Bu, untuk data NC-nya itu apakah bebas Bu? Kalian kan udah download data kemarin kan? Pakai yang itu aja lah, sepakat satu kelas. Kalau saya sih bebas-bebas aja kok datanya. Cuma kalau bisa minimal 5 tahun datanya ya. Jadi 5 tahun yang bulanan gitu biar enak untuk digunakan. Siap Bu. Oke. Nah sekarang coba dulu untuk 3 kode di antara ini yang mana aja boleh. Jadi nggak harus yang ini dulu, harus yang ini dulu gitu ya. Silakan dicoba 3 kode dengan cara saya tadi. Kalau misalnya ada yang bingung kan bisa ditanyakan. 3 aja ya di komputernya, silahkan.
Oke, 5 menit lagi nanti saya review ya.